Nah, kita akan melakukan eksamen atau pemeriksaan hati. Usahakan nanti begitu kita mulai, kita sama sekali tidak bergerak-gerak selama sekitar 15 menit. Terutama tangan dan kaki. Meskipun seluruh tubuh rileks, tetapi usahakan tubuh Anda tidak bergerak-gerak. Ini bisa dicapai dengan membuat batin Anda kokoh seperti gunung karang atau seperti intan yang tidak tergoncangkan. Nah, kita boleh mulai melakukan pemeriksaan hati sekarang. Anda prinsipnya meneliti batin Anda, melihat apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin, yang sekarang terjadi, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang proyeksi Anda, kesimpulan Anda untuk hidup Anda ke depan. Kita mulai perenungan, kita mulai mawas diri, kita mulai pemeriksaan hati kita secara tuntas dan tandas. Ketika nanti Anda bosan, jenuh, Anda merasakan napas yang masuk dan keluar. Itu sebagai jangkar bagi batin Anda. Sebagai jangkar tambatan kesadaran Anda. Begitu sudah tenang, sambil tetap mengamati napas, Anda bisa merenung apa saja dalam hidup Anda. Dengan batin yang stabil, tenang, dan jernih. Di layar kesadaran Anda biarkan aja. Jangan sampai batin Anda tergoncangkan. Ini bisa difasilitasi dengan batin yang tenang dan kokoh. Kemudian tangan dan kaki usahakan sama sekali tidak bergerak-gerak. Itu yang memfasilitasi semua energi, semua faculty of mind menjadi satu, kesatuan yang padu. Anda rasakan napas Anda yang masuk dan keluar. Natural breath, ya, dirasakan. Anda bukan pengamat yang berjarak dengan napas Anda, melainkan kesadaran Anda manunggal, bersatu sepenuhnya dengan napas. Anda adalah napas masuk Anda, dan Anda adalah napas keluar Anda. Rasakan dengan sungguh-sungguh, rasakan dengan sepenuhnya. Dengan batin yang tenang dan stabil, Anda merasakan napas masuk dan napas keluar. Itulah tugas Anda sekarang. Buah-buah pikir mungkin muncul, perasaan mungkin bergejolak, kemudian Anda terdistraksi oleh suara. Itu semua biarkan aja, tidak usah digubris. Tugas Anda sekarang adalah merasakan napas masuk dan napas keluar dengan hati yang tentram, tenang, dan stabil. Usahakan tetap tidak bergerak-gerak. Selamat sore, teman-teman. Silakan masih boleh duduk bersila di kursi. Bisa duduk yang nyaman saja. Saya akan memantik diskusi dalam meditasi ini untuk sharing. Setelah itu, kalau Anda mau ada pertanyaan atau komentar atau question and answer, kita akan lakukan itu. Dari meditasi kita, eksamen, pemeriksaan hati, dan juga memperhatikan napas tadi, sebetulnya salah satu yang ingin saya bangkitkan dari Anda adalah kemampuan untuk satu mawas diri. To see your own self thoroughly, ya, melihat diri Anda secara utuh. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita untuk menghadapi diri kita ini apa adanya. Artinya apa? Kita tidak lari dari kenyataan hidup. Berani dan apa itu ya? Jujur menghadapi hidup kita. Tadi siapa yang ketika eksamen, ketika pemeriksaan hati, aku nggak mau seperti ini, pengennya melamun aja atau mikirin apa dan sebagainya. Di situ Anda sedang terbawa oleh
dorongan-dorongan suprasional, perasaan, males, nggak mau menerima dan melihat diri Anda apa adanya, dan itu adalah artinya apa? Artinya apa? Kalau di dalam spiritualitas, the great victory is victory over oneself. Kemenangan terbesar itu mengalahkan diri kita sendiri. Kalau tadi saudara merasakan, mau ini menang bayar atau obah-obah, dan akhirnya menyerah, malah saudara kalah dengan diri saudara sendiri. Tapi kalau tadi tidak, saudara betul-betul bisa bertahan sampai terakhir pada saat meditasi. Ini sebenarnya kita sedang dalam proses untuk mengalahkan diri kita sendiri. Dan saudara sebetulnya kalau terbiasa menyatu padukan seluruh energi, seluruh konsentrasi dan seluruh kesadaran untuk tidak bergerak-gerak, untuk stay still, stoic and stable, itu sebetulnya akan membuat saudara menjadi lebih jernih dan menjadi lebih tenang sesungguhnya. Apapun yang terjadi, overthinking, pikiran macam-macam, perasaan yang bergejolak, kalau saudara stabil, ya saudara akan stabil. Ketenangan itulah yang kita butuhkan nanti di dalam hidup kita. Sebetulnya itu sih bekal kita untuk menghadapi hidup. Berapa banyak di antara kita yang suka melarikan diri dari kenyataan, gak mau melihat, gak mau menerima sesuatu yang kita tidak suka. Kerjaan, tugas dari dosen, menunda-nunda paper, menunda-nunda penyelesaian skripsi, tesis, disertasi. Yang kalau menghadapi misalnya di kerjaan ini, kerjaan kok sedang sepi, saya tidak bisa menerima kenyataan ini dan sudah lumpuh dan sebagainya, dan tidak berusaha untuk aku ini harus bagaimana supaya ini rame, supaya kerjaanku bagus, tokoku begini, terus kemudian kerjaan-kerjaan lancar dan sebagainya. Pasrah aja lah guys. Itu bisa terjadi kalau kita kalah dari diri kita. Makanya di dalam spiritualitas itu banyak sekali yang mengatakan mengalahkan diri sendiri adalah kemenangan yang terpisah. Dan itu tadi eksamen dan meditasi itu adalah cara untuk kita sendiri. Gitu. Nah, sekarang. Selamat malam, nama saya Riken. Saya dari Kalasan. Ini pertama kali saya melakukan meditasi dan pengalaman baru untuk saya. Ya, saya sangat antusias sih untuk mengikuti ini. Sekian. Kira-kira. Ya. Singkat padat jelas. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lintang. Saya dari Jogja. Belajar meditasi sebenarnya mulai dari sejak pandemi. Sering ikut online, dengerin podcast dari PC. Terus sekarang pengen nyoba ikutan offline. Bedanya online dan offline? Di sini offline itu karena banyak temannya. Kalau online itu malah kayak nggak fokus. Terus lebih kayak bedanya gerak-gerak, kali ini lebih asik sih. Ini lebih asik, ya. Tapi Anda merasa lebih tenang nggak? Iya. Tenang ya? Lebih tenang. Oke, selamat datang Lintang. Halo, selamat malam. Nama saya Daniel, saya dari Kolombia. Wow, Kolombia itu sini aja, dekat-dekat sini. No. Kolombia, South America. Ya. Wow, Amerika Selatan. Oke. Ini pertama kali saya ikut meditasi di sini. Ya. Aku udah pernah di Kolombia waktu start, tapi udah lama. Ya. Terus menarik. Aku mau coba di sini. Daniel, what do you feel during meditation? Baik, relax. Baik ya, enak. Ya. Enak ya, comfortable, calm. Ya. Kalau dia orang Jawa mesti ngomongnya gitu. Sekarang di mana Daniel? Kuliah di Jogja. Ya, jadi ini Di UGM ambil tekniknya. teknik kimia. Oke, selamat datang Daniel. Ya, terima kasih. Daniel di kandang singa. Nah, kalau menurut psikologi sih, yang namanya pengalaman batin kita ini tidak ada yang terhapus. Dia tersimpan di bawah sadar kita. Gitu ya. Jadi pada saat-saat tertentu, pada saat kita meditasi, atau pada saat mimpi, dia bisa muncul. Dan pas meditasi ini kebetulan yang muncul dia bukan pengalaman-pengalaman masa lalu dalam hidupnya, tetapi adalah mimpi. Siapa di sini yang pernah mengingat mimpi vivid dream, lucid dream? Ada? Mimpi dalam yang jelas gitu loh. Mimpinya itu jelas. Itu namanya lucid dream. Yang kedua,
The repetition of certain dreams. Mimpi yang sering berulang. Pernah? Ya, nanti pisahkan antara mimpimu sebagai fakta dengan interpretasimu terhadap mimpimu. Karena itu bisa macam-macam. Kalau pakai hermeneutik, kamu akan menaksir itu seperti Sigmund Freud, the analysis of dream. Bisa dilihat di situ ada apa dengan bawah sadarmu. Kalau nanti ditaksir dengan 1001 tafsir mimpi, itu sudah beda lagi. Ya. Kalau anak-anak muda yang sekarang nggak tahu, itu zaman dulu ada Togel, benar nggak? Nah, beda lagi nanti ya, 1000 tafsir mimpi. Membuat pikiran memusat ke satu hal, susahnya minta ampun ya kalau sekarang ini. Tapi by and by, kalau saudara disiplin prakteknya teratur, 10 minutes every day, twice a day, sangat mungkin mencapai titik konsentrasi dan pikiran diam. Dan Anda akan very calm and serene. Gitu. Ini dari mana? Saat ini posisi saya di mana dan saya mau kemana dalam hidup saya, itu loh. Asik kadang-kadang kalau sudah sampai ke situ. Tapi nanti selesai kita memeriksa hati, harus ada kesimpulan. Contohnya Joseph tuh. Joseph itu jelasnya, kamu itu orang Indonesia atau Prancis, Joseph? Kamu misalnya ya, kan papamu Prancis, mamamu orang Indonesia. Terus kamu sekolah di UKJW misalnya, kamu ngapain sekolah kedokteran di UKJW? Apa yang mau kamu lakukan? Sesudah graduation kamu mau apa dengan hidup? Sama seperti Daniel, Nabi Daniel kita ini. Dia dari South America. Kenapa datang ke UGM? Ya, UGM atau UGM, saya nggak tahu. Ya, di teknik kimia. Untuk apa dia belajar itu? Terus ke depan dia mau apa? Projection ke depan. Itu yang disebut dengan pemeriksaan juga di dalam kehidupan. Penting, karena apa? Banyak orang yang tidak mempunyai visi dan misi jelas dalam hidupnya. Saya ini di mana? Saya hidup ya hidup aja mengalir, flowing with the wind, misalnya gitu loh. Tapi saya tidak mempunyai suatu visi yang jelas saya mau kemana, saya saat ini sedang di mana. Kalau ada pemeriksaan seperti itu, maka kita akan selalu menambahkan satu dimensi dalam kehidupan kita yang khusus. Apa itu? Kalau kita kuliah ya kuliah benar-benar. Saya betul-betul butuh ilmu gitu loh. Kalau saya kerja ya saya betul-betul dedicated pada kerjaan saya. Kalau saya pekerja seni, saya betul-betul saya mau jadi komposer misalnya. Saya mencari inspirasi musik yang bagus dan create a piece yang bisa menyentuh orang dan kemudian betul-betul bisa dilakukan totally dengan meditasi dan pemeriksaan hati. Itu salah satu gunanya, Mas. Jadi kalau Anda merasa asik tadi ketika memeriksa itu sambil dengan jangkar napas, ya jalan Anda benar. Tapi kemudian setelah itu kita mengambil kesimpulan apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya sesudah ini. Gitu. Karena nanti meditasi itu not just confined to sitting meditation, but in everyday life, 24 hours. As long as you put mindfulness on your daily course, maka itu meditasi. Meditasi itu ada tingkat-tingkatannya dari kasar, halus menjadi halus dan sangat halus. Bagaimana cara kita bisa mencapai yang sangat halus? Ketika ada distraction, ketika ada experience apapun, biarin aja. Tidak tahu kamu, dan habis itu balik lagi ke jangkarnya, napasnya, ke objeknya. Nanti kita akan semakin dalam meditasinya, gitu ya Pak? Oke. Jadi whatever happens, tenang aja. Oke. Ingat, di dalam eksamen ini, pemeriksaan hati, tujuannya adalah untuk memeriksa diri kita dan mengalahkan diri kita sendiri. Karena kebanyakan dari kita ini lemah dan diombang-ambingkan oleh dorongan-dorongan suprasional. Jadi impuls-impuls untuk malas, untuk menunda, saya nggak tahu. Kalau Daniel, di South America, the student use to procrastinate or not? Untuk nunda-nunda masalah. Sama aja kan? Penyakit kita itu kalau mau jujur adalah kita nggak mau menerima kenyataan itu. Ditinggal orang yang kita cintai. Diputuskan orang kekasih yang kita cintai, maksudnya dia sudah nggak cinta tapi kita masih cinta, itu kita nggak mau menerima kenyataan itu. Yang kedua adalah kita suka menunda-nunda masalah, bener nggak? Nah itu dihancurkan nanti dengan kita pertama berlatih mengalahkan diri kita sendiri. Dengan apa? Tidak bergerak-gerak 15 menit. Itu pun banyak orang yang komplain dan tidak mau melakukan. Why? Karena dia terlalu lemah dan tidak berani menerima kenyataan. Untuk stay still and face all realities diametrically. Ya. Tetapi refleksi kita ini terarah, ada topiknya. Namanya meditare, pemeriksaan perenungan yang mendalam. Yang kedua, secukupnya aja. Oh ini dia mau muncul macam-macam penting apa tidak penting, harus ada skala prioritas.
ini sangat urgent, important apa enggak? Urgent tapi nggak important dan sebagainya itu loh. Kita harus pilah-pilah. Kalau ini nggak important, hanya buah-buah pikir yang muncul, ya sudahlah. Biarkan, aku nggak kasih kamu perhatian penuh. Biarkan kamu menyurut ke latar belakang aja. Tapi kalau sesuatu yang sangat penting, boleh dipikirkan sambil mengamati nafas. Gitu. Kalau terlalu kencang pemikiranmu, lepaskan itu semua. Kamu fokusnya ke nafas saja seperti Kristo, supaya batinnya tenang. Jadi itu ada balance, keseimbangan. Bahwa pemeriksaan itu tidak penting, sangat-sangat penting. Karena itu raising our mindfulness and awareness to ourselves. Pada diri kita, tubuh kita, perasaan kita, suasana hati kita, visi misi kita ini orang apa, bentuknya kayak apa yang sering menjatuhkan kita, malas, menunda, penakut, misalnya. Atau kita ini orang yang suka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, atau kita ini tidak fokus, itu nanti bisa kelihatan dengan pemeriksaan hati. Setelah itu, tolong sekali di akhir ada resolusinya gitu loh, ada sebuah ketegasan. Oh, saya berarti harus melangkah seperti ini. This is spiritual exercises actually. So, itu jalan yang paling pamungkas untuk membuat kita maju dari saat ke saat. Sambil kita merasa tenang, sambil kita mengerti, aku itu harus ngapain dengan hidup. Pacaran sekarang, nikah sekarang, buka toko sekarang, ya. Atau saya tetap jadi karyawan, saya ngumpulin uang, itu semua muncul di dalam pemikiran, ditata. Itu yang disebut dengan examen konsensi. Itulah fungsinya pemeriksaan hati. Ini sangat-sangat penting. Meditasi ini tidak ditawarkan di semua tempat. Biasanya ini jealously guarded secret. Biasanya teknik ini betul-betul disimpan untuk kelompok-kelompok khusus. Kalau boleh bilang, prajurit-prajurit khusus yang mempunyai kemampuan-kemampuan khusus biasanya memakai ini. 15 menit tidak bergerak-gerak, mereka betul-betul melakukan pemeriksaan tuntas dan tanda terhadap dirinya. Dari mana, sekarang bagaimana, mau kemana sambil mengamati nafas. Sangat-sangat enak nanti. Kita akan stabil, jernih, dan tenang. Dan jadi fearless. Jadi pemberani menghadapi hidup dan kehidupan. Eksamen memberikan fondasi bagi Anda untuk bisa mengenali diri Anda dan mengatur diri Anda. Gitu Mbak. Orang lain tidak akan bisa melakukannya untuk Anda. Tapi Anda bisa mengenali mood swing-nya. Dan kalau manik, jadi bisa tahu apa yang dilakukan ketika depres, tahu apa yang dilakukan. Itu hanya kamu yang bisa mengerti. Dan kita hanya memberikan fondasinya. Senjatanya. Kamu sendiri yang atur. Soalnya kalau orang manik itu biasanya tertawa-ketawa, bahagia banget, tidak ngantuk-ngantuk, bener ya? Terus kemudian shopping ke mall, terus kemudian kalah beli apa-apa, itu pas manik. Kalau pas depres, dia akan pergi, menarik diri dari semua media sosial off, dihubungi teman off, WA-nya di-off-kan. Ketika Anda bisa mengenali your mood swing, dan kemudian bisa mengatur sendiri yang paling enak untuk dirimu sendiri, disitulah sebetulnya kamu betul-betul in complete control of yourself. Bangunan. Kan saya hari ini baru ganti obat gitu. Terus saya mulai meditasi ini agak susah fokus melayang-layang atau ketiduran karena pengaruh obat. Yeah. Ada tips tertentu gitu nggak sih Mas, kayak meditasi saat dalam penggunaan meditasi? Saat drugs ya, medikasi. Pada saat kamu ada, katakanlah itu obatnya penenang misalnya. Terus kan kita ini ada di ambang sadar dan tidak sadar, benar kan? Pikirannya melayang dan sebagainya. Pakai aja tubuh kosong, the empty shell body. Biar aja nyantai aja nyaman. Seandainya ini kayak di alam ambang, misalnya, katakanlah begitulah. Di antara sadar dan tidak sadar dan pikiranmu kesana kemari, biarkan aja. Aku seperti menjadi langit. Aku seperti menjadi bambu yang kosong. Empty shell, itu namanya empty body sebetulnya. Wajrakaya. Nah, itu it's okay. Sesekali ngamati nafas, pikirannya kemana-mana, kamu anggap saja kamu jadi empty shell. Atau menjadi bambu. Itu yang kosong. Pada saat meditasi. Soalnya kalau langsung fokus dan kesadaran susah, benar. Kamu jadi resting aja. Natural state of mind itu seperti brilliant blue sky. Sifat alami batin kita itu seperti langit biru yang sangat luas, yang membuat agak
hazy itu kan ada mendung, bener nggak? Awan dan sebagainya. Nah kalau kita mau musir-musir awan kan susah kadang-kadang ya, butuh tenaga. Pada saat kita betul-betul dalam kondisi meditasi atau capek sekali, just resting on your natural state of mind. Resting aja, diem aja, nanti subside sendiri. Dan jurus pamungkas itu tadi kok sebetulnya, ya sudahlah, bener nggak? Kalau sudah kita kepepet, ya sudahlah, itu yang paling enak itu. Kalau dalam kasus Raymond, dia kan sedang ganti medikasi, obat. Dan itu kayak mind altering juga. Karena ada di alam ambang, benar nggak? Antara sadar dan tidak. Pada saat itu resting aja. Ya seperti dia bilang, ya sudahlah. Dan yang lain juga, Mbak Denta, yang bipolar menghadapi, apakah saya bipolar terus piye? Ya nggak piye-piye, mungkin kenyataannya seperti dia. Accept it as it is. Itulah yang disebut to accept things is to make peace with life. Ya, menerima segalanya itu berarti kita berdamai dengan hidup. Anda kena bipolar disorder, saya skizofrenik loh, saya paranoid, saya ini pikirannya kacau, saya orangnya warrior dan sebagainya. Terima dulu. Latihan meditasi. Kalau perlu pakai medikasi bantuan profesional. Setelah agak diambang normal, meditasi lagi, punya komunitas kayak gini, makanya kalian tuh punya kontak satu dengan yang lainnya itu, jadi nanti bisa kita bersahabat gitu loh, saling menguatkan, saling memberikan ini loh, dukungan. Kadang-kadang hanya support aja kok. Saya ngerti masalah saya, tapi saya membutuhkan lebih banyak attention dan advice, benar nggak? Saya tuh lebih banyak membutuhkan cinta, sayang, penerimaan daripada nasihat. Saya hanya berharap Anda membawa ini, kalau ada manfaatnya, saudara lakukan dalam hidup Anda sehari-hari. Jangan hanya pas Jumat meditasi di sini. Setiap pagi 15 menit lah. Kalau bisa 15 menit bisa pagi, berarti di rumah bisa dicoba. Boleh diem aja, boleh sambil ngamatin napas, boleh sambil memeriksa hati. Terserah, yang penting 15 menit tidak bergerak-gerak tangan dan kaki. That's very, very, very important. Super important for your progress. Kenapa bisa begitu? Ketika saudara tidak bergerak-gerak, semua energi menyatu padu. Semua faculty of mind menyatu padu, fokus. Jadi nanti keluar dari meditasi ada kemauannya kuat sekali, pikirannya tajam sekali, jernih, stabil. Kenapa stabil? Apapun yang terjadi, saudara tidak bergerak-gerak, apakah benar enggak? Apapun yang muncul turbulensi di emosi dan sebagainya, saudara mengamatinya dengan stoic, stable and calm. Itu yang akan ke bawah nanti dalam hidup Anda sehari-hari. Nanti waktu kuliah juga melihat dosen juga langsung paham dan tenang sambil senyum-senyum gitu. Ada orang datang, ini mau utang duit, ini ngerti ya. Kemudian ada datang, kita juga tahu kenapa kita sangat-sangat peka, tajam dengan hasil mindfulness kita. Begitu ya. Semoga saudara semuanya sehat, bahagia, kuat, banyak uang mengalir untuk Anda. Hidup Anda 100 tahun lah ya. Panjang sampai 100 tahun menikmati hidup kita yang indah ini. Bisa bersenang-senang dan jangan menghabiskan waktu dengan depresi, dengan pesimis, dengan sesuatu yang tanpa pengharapan, karena kita bisa membuat hidup kita menjadi indah dan membahagiakan dan baik. Semoga semuanya bahagia, kita ketemu lagi minggu depan.